Kalau kita yapping, kalau kita terus whining, itu wajar. Tapi kalau pemimpin yapping, itu merupakan loss bagi seluruh orang-orang yang dipimpin sama dia. Tapi yang aku khawatir apa tau nggak Mas? Yang aku khawatir ya kita harus tahu bahwa Pak Presiden Prabowo tidak pernah blunder ketika dia pidato di depan pemimpin-pemimpin negara yang lain. Karena yang kita perlukan daripada seorang pemimpin itu adalah sebenarnya action talks louder than words. Kan kita tahu bahwa kenapa orang-orang itu koruptor, karena dia itu nggak bisa dikendalikan oleh akalnya, apalagi dengerin orang ngomong. Polisinya parah sekali menurutku sih. Jadi nggak boleh orang ngomong harusnya seperti, karena satu nyawa itu sudah terlalu banyak untuk meninggal. Jadi tidak boleh dijadikan sekadar angka. Menjadikan manusia sebagai sekadar angka itu namanya dehumanisasi. Kalau pemerintah nonton ini, mereka harus tahu tidak ada orang yang sempurna, dan kita nggak ngarep orang yang sempurna. Kita nggak mengharap kepemimpinan yang sempurna. Betul, tapi kita ngarep mereka tuh ngerti apa yang terjadi. Apa gitu yang maksudnya. terjadi, guys? Episode kali ini gue bakal ngobrol bareng Ustadz Felix Xiao ngomongin keraguan atas iman kita. Aman ya, Aku berpikir gini, Mas Gian ketika Soeharto ada sudah lahir. Sudah lahir tapi ya? masih kecil ya. Masih kecil. Nah, aku tuh ngelihat Soeharto ketika pidato ya. Menurutku nggak ada sesuatu pun yang bisa dibahas sebenarnya. Ya kan ya? Atau SBY lah. Oke, ya, SBY lah. SBY. SBY kan kalau ngomongin orang aja yang paling kasar, SBY yang paling heboh waktu itu adalah ketika dia bilang, Anda jangan tidur. Ya. Bangun. Yang dia marah. Dia marah. Dan nggak ada satupun lagi yang bisa dibahas tuh pidatonya SBY itu. Apalagi Habibie. Gitu kan. Paling gaya ngomongnya doang. Tapi yang lain gak ada yang dibahas. Tapi begitu Pak Presiden Prabowo, aku tuh sampai capek dengerin itu. Maksudnya, kok setiap waktu ada aja yang dibahas. Pikirku gini kan, kita kan ingat gak kemarin ngomong, kalau kamu meminggirkan bagian ini daripada pidatomu, itu juga gak ngaruh sebenarnya. Iya, kita pernah bahas ya. Ya kalau ada bagian ini kayak gak usah disebutin juga gak apa-apa. Kenapa kamu harus bilang terus kemudian seperti itu? Dan menurutku sih balik lagi ya, terlalu banyak teoritis, terlalu banyak sesuatu yang bersifat kayak normatif yang benar-benar nggak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di lapangan. Contoh kayak guru gajinya harus gede. Itu sama aja kayak ustadz. Lalu ngomong gini, Jumatan hukumnya wajib. Ya. Jumatan tidak boleh tidur. Ya. Azan itu harus merdu misalnya. Itu terus untuk apa ngomong seperti itu? Itu kan normatif yang semua orang tahu. Betul. Masalahnya adalah Anda orang yang paling punya resource untuk melakukan sesuatu. Kalau kita yapping, kalau kita terus whining, itu wajar. Tapi kalau pemimpin yapping, itu merupakan loss bagi seluruh orang-orang yang dipimpin sama dia. Kita suami kita suami, kita berusaha banget agar kita nggak yapping. Makanya kan ada banyak sekali kan di TikTok, di Instagram, laki-laki mampir ke supermarket, duduk ngerokok di depan minimarket, sambil terus kemudian minum kopi, terus kemudian mereka bilang apa? Rekalibrasi katanya. Ya, rekalibrasi, betul. Sampai ngeliatin langit, terus mikir, betul. goblok gua gitu kan, dia kenapa gua nggak dapet duit. Betul. Supaya ketika dia sampai ke rumah, istrinya nggak perlu tahu tentang apa yang dia alamin. Yes. Apalagi anak-anaknya gitu maksudnya. Itu jadi laki-laki tuh begitu. Itu maksudnya. Jangan curhat terus. Dan setelah ngomong normatif, ada sambungannya pasti. Apa? Gaji guru harus gede, semua orang harus makan. Saya tidak pengen melihat orang-orang nangis karena lapar. Padahal aku nggak pernah lihat orang nangis karena lapar. Pingsan paling iya. Iya, betul. Terus kemudian setelah ngomong gitu, makanya ada orang yang menyaksikan kita bangsa besar. Pasti gitu ujung-ujungnya. Terus ngeritik orang. Lalu terus kemudian bilang saya selalu diremehkan, saya selalu direndahkan. Aku bilang ini kan masih tahun pertama ya? Sudah tahun kedua ya? Dua setengah. 2,5 ya? 2,5. Nah ini sudah tahun kedua setengah, tapi rasanya masih kayak kampanye. Ini coba ya pidatonya disandingkan side by side, persis sama polanya. Aku bilang please lah gantilah kalau ini sampai ke Pak Presiden ya, gantilah orang yang nulis pidato tuh. Ganti orang yang nulis pidato. Tapi orang yang pidato bilang, gue nulisnya nggak gitu. Malah ada yang bilang, Pak Prabowo kalau pidato baca teks aman. Tapi ketika sudah habis teksnya terus dia mulai berimprovisasi. Tapi yang aku khawatir apa tau nggak Mas? Yang aku khawatir ya kita harus tahu bahwa Pak Presiden Prabowo tidak pernah blunder ketika dia pidato di depan pemimpin negara yang lain. Nggak pernah. Hampir nggak pernah blunder. Nah, itu apa membedakan? Karena dia menghormati orang yang lagi dia ajak ngobrol.
Dia nggak mau dia nggak mau untuk terlihat aneh di depan orang-orang yang lain. Berarti Ustadz pengen ngomong berarti dia sadar. Satu dulu, sadar. Yang kedua kan pasti dengan konteks Ustadz berarti Betul. tidak Dia dihargai. dia nggak nganggap kita seberharga itu. Yes. Berarti dia sadar. Menurutku dia sadar. Menurut Ustadz. Sadar. Menurutku penguasaan panggung Prabowo itu cukup bagus dibandingkan presiden yang lain. Jadi dia benar-benar tahu audiens. Sebenarnya yang aku bingung adalah dengan segala track record beliau, ya kan? Sudah di tingkat yang tertinggi di militer. Betul. Paham strategik. Benar. Punya pengalaman sebagai mantu dari presiden. Benar. Sudah melewati berbagai zaman. Betul. Harusnya bisa. Harusnya bisa. Ya inilah. Mas Gian kan komedian. Ya. Pasti tahu dong teknik-teknik panggung. Betul. Aku pembicara juga. Iya. Aku tahu teknik panggung dan Pak Prabowo luar biasa menurutku. Penguasaan panggungnya luar biasa. Iya. Nah, hanya saja aku melihat bahwasanya kalau kamu menganggap kita misalnya kayak Macron atau di depan Trump ketika dia pidato di depan Trump atau dia pidato di depan bahkan Narendra Modi misalnya. Itu pidatonya bagus. Waktu yang di PBB juga yang dia Bagus banget sebenarnya. Bagus banget. Iya. Nah, kenapa dia nggak bisa pidato seperti itu di depan rakyatnya? Misalnya, contoh ya, ketika dia addressing misalnya kayak rupiah melemah misalnya, dia kan nggak perlu menggunakan contoh rakyat nggak pakai dolar gitu kan ya. Yang susah itu adalah orang-orang yang sering pergi ke luar negeri dan segala macam. Kenapa dia bilang rakyatku yang terhormat gitu kan ya? Saya akan belajar bahasa Betawi gitu kan ya, sehingga bajingan itu bukan bahasa Betawi saya tahu gitu kan misalnya. Ataupun dia ngomong dengan sesuatu yang addressing seperti dia address kepada orang-orang luar. Nah itu menurutku bisa jadi pakem yang bagus gitu kan ya. Karena yang kita perlukan daripada seorang pemimpin itu adalah sebenarnya action talks louder than words. Karena kalau misalnya pemimpin sudah, apalagi contoh, wahai koruptor, janganlah Anda ngambil duit orang. Kalau koruptor tuh dengar, dari dulu dia udah berhenti. Kan kita tahu bahwa kenapa orang-orang itu koruptor, karena dia itu nggak bisa dikendalikan oleh akalnya, apalagi dengerin orang ngomong. Dari mana ceritanya ketika dia ngomong orang bakal berhenti gitu maksudnya. Aku kesel banget sih, maksudnya di perkara-perkara sederhana itu aja, itu harusnya dia paham sih harusnya. Kalau di stand up comedian tuh adalah pemborosan kata. Iya. Ada kata-kata yang kayaknya ini membuat premis lu kepanjangan. Benar. Iya gitu. Iya, dan bukan hanya pemborosan kata, nggak penting. Nggak penting. Ini kayaknya nggak perlu lu ngomong, orang juga udah ngerti kok. Potong aja, Ya, udah. Jadi kita nggak perlu addressing para koruptor, udah langsung aja tangkap aja. Karena lu yang paling punya banyak resource untuk itu. Jadi jangan lagi ngomong Indonesia tuh bangsa yang besar, Indonesia tuh akan bangkit dan segala macam. Itu selalu diomongin terus menerus. Lama-lama orang malah ragu. Jangan-jangan bukan gue yang ragu, lu yang ragu. Karena lu ngulang terus. Karena dia mengulangi. Gue sih yakin Indonesia pasti akan bangkit. Gue yakin. Karena kita yakin, makanya kita berbuat sesuatu kan. Yes. Kita bikin program kan. Makanya kita ngeritik MBG harusnya tidak dilakukan kan. Dan seterusnya. Tapi kayaknya itu susah sih. Karena tadi misalnya kalau misalnya Pak Presiden bilang bahwasanya saya tuh berusaha untuk mendengar dan segala macam, kita juga nggak tahu sih dia dengar atau tidak. Terakhir kali misalnya ada kata-kata yang lucu, aku nggak tahu ini dari mana dia dapat datanya ya. Petani-petani sekarang sudah sering pergi ke luar negeri. Saya lihat ya, petani-petani sering banget pergi ke luar negeri. Policy yang pertama adalah kalau 1-2 orang petani ke luar negeri itu bukan banyak. Tidak bisa mengeneralisasi. Iya, datanya mana? Dan seringkali Pak Prabowo pakai datanya, mohon maaf, itu volumenya banyak sekali. Salah satunya adalah contoh ya, ketika contoh orang-orang yang keracunan MBG cuma 0,00 sekian persen, itu menurutku volumenya parah sekali, menurutku sih. Jadi nggak boleh orang ngomong harusnya seperti itu. Karena 1 nyawa itu sudah terlalu banyak untuk meninggal. Jadi tidak boleh dijadikan sekadar angka. Menjadikan manusia sebagai sekadar angka itu namanya dehumanisasi. Itu problemnya tuh. Nah tapi kan bahkan perkara-perkara kayak gini aja, sekedar untuk, jadi gini, kita balik lagi kita selalu ngomong, kita nggak perlu pemimpin yang sempurna. Tapi kita perlu pemimpin yang benar-benar ngertiin kita, dan memang tulus untuk menyayangi orang-orangnya. Dan kalau tulus, ngomongnya nggak kayak gitu. Kalau tulus nggak ngomong. Pak Prabowo sekarang ngomong, dia cuma ngomong untuk mewakili orang-orang yang dia pikir milih dia dan seneng dengan dia. Bukan untuk semua rakyat Indonesia. Itu masalahnya tuh. Iya. Ini juga yang aku juga, ya maksudnya aku resahkan ke teman-teman yang sampai apa ya? Kan sekarang ada 2 kubu lah di media sosial, ada 3 lah. Ada yang sangat pro lah. Yang apapun berusaha untuk diluruskan. Betul. Yang aku merasa janggal adalah tidak selamanya lo harus meluruskan. Membela itu bukan berarti lo meluruskan apapun yang salah. Betul. Atau berusaha menjadi, kayaknya lebih capek kalian daripada Bakom. Memang mereka Bakomnya kayaknya. Kayak
Bakomnya gak ngapa-ngapain gitu Iya, loh ya. heeh. Karena menurutku ya, cara membela yang terbaik adalah tetap berada di hatinya rakyat. Point of view kita Iya. tuh tetap harus di keresahan masyarakat. Iya. Dari keresahannya masyarakat, kita tahu permasalahannya apa. Betul. Dan kita coba mengakomodir apa yang salah dari pemerintah. Iya. Harusnya seperti itu. Itu teknik psikologi dasar. Iya kan? Aku nggak tahu mereka belajar atau nggak psikologi dasar ya. Teknik psikologi dasar adalah jangan pernah membantah emosi orang. Itu 100% yang aku selalu kalau ada kesempatan ngomong ke beberapa teman, Iya. jangan dibantah. Terus mereka bilang, enggak kita nggak bantah. Pasti gitu kan. Iya. Malah Kita bantah nggak lagi. Itu masalahnya datanya salah. Ya, mau datanya salah, mau datanya benar. Aminin dulu rasanya. Emosinya iya. Aminin dulu emosinya. Betul. Baru diolah di endingnya. Ya kan? Contoh kayak misalnya kayak Pak Miss Bakum yang ngomongin soal ngomongin soal masyarakat Iya. gitu loh. Membela Pak Prabowo atau membela siapa gitu ya? Iya. Ya jangan langsung belanya. Oh Pak Prabowo itu bener, jangan. Iya. Rasanya dulu masyarakat apa? Betul. Hari ini rakyat masih kelaparan, Betul. misalnya. Rakyat belum dapat pendidikannya. Dan ini harus menjadi fokus Betul. pemerintah. Nah baru tuh dilurusin apa segala macam. Tapi kan pemerintah sudah berusaha. Kita terima tuh. Kita tahu pemerintah berusaha. Itu nggak salah. Iya. Pemerintah sudah berusaha, tapi kalau andai kan usaha pemerintah masih belum cukup, kita minta waktu. Ya. Atau kita minta Iya. dukungannya. Kan bisa begitu kan? Betul. Kayak MBG yang 0 Iya. berapa persen, Iya. terus masalah sekolah rakyat, Betul. Kopdes, itu kan harusnya bisa diaminin dulu rasanya gitu. Tapi kan semua nggak gitu kan? Nah itu aku bingung sama, bahkan tanpa mengurangi rasa hormat aku bilang tim-timnya Pak Prabowo hari ini, Iya. atau mungkin orang-orang yang membela Pak Prabowo Iya. hari ini, itu rasanya lagi membela Pak Prabowo waktu masih Menhan. Betul. Rasanya, Memang. rasa berkomunikasinya ya. Tapi by the way, ada berapa sih timnya presiden? Ada berapa? Jubir ya? Oh kalau Jubir ada. tim komunikasi nih aku. Bakom Jubir ada. Bakom utusan masalah komunikasi ada juga. Sama KSP. sama influencer ya. Influencer 5 loh. Penasehat juga ada. Ada penasehat ya itu. 5. Dan semuanya sama ya suaranya ya. Yang keluar itu sama. Walaupun aku ngobrol ada beberapa orang yang juga merasa sebel. Ya, tapi nggak ngomong dia. Ya susah gitu loh. Karena gini, aku lihat ya, ini pas kita lagi ngobrol dengan orang-orang yang dalam tanda kutip belain Pak Prabowo atau belain pemerintah ya. Yang aku khawatirkan adalah mistifikasi daripada orang-orang Indonesia. Karena orang Indonesia sekarang itu sedang dimistiskan oleh pemerintah. Dimistiskan. Iya, jadi pemerintah ini karena nggak punya logik, maka dia beralih kepada mistik. Wow. Contoh misalnya ya, Gimana? contoh yang paling sederhana, Pak Presiden senantiasa pakai numerologi tuh. Ya kan? Oke. Hari ini tanggal berapa? Ini tanggal berapa nih? Hari ini tanggal 31 Ya, misalnya taruhlah. 31. 31 bulan 6. Ya. 3 tambah 1 4. Empat Tambah 6 10. Ya. 2026 10 tambah 20 30. Ya. Tambah 26 56. 55 tambah 6 11. Ya. 11 kurang 3 8. 8. Kayak gitu. Oh ini berarti hari baik. Lah ini kan gara-gara ngitung-ngitungin itu jadi masalah kan. Presiden di depan belajar berhitung. Dan dikasih ini mistifikasi 8 berarti angka yang baik. Saya seneng 8 karena 8 angka baik. Mistifikasi. Coba lihat ya. Menurut Mas nih, ini benar atau enggak nih? Ini pasti aku yakin Mas pasti kritik. Ada orang stres. Ya. Ada orang stres Ya. nih. Tapi orang stres ini karena dia pakai peci dan pakai sarung dan banyak pengikutnya, kita bilang, "Lu ngapain ikut orang stres?" Dia bilang, "Ini bukan stres, ini wali." Wow. Banyak nggak di Indonesia? Banyak. Sekarang presiden pengen digituin. Dibelain dengan cara seperti itu. Mau contoh? Ya, coba. Rupiah melemah. Ya. Apa kata terus kemudian orang-orang yang belain? Ini adalah sengaja. Ini sengaja rupiah dilemahkan karena kita diuntungkan dari melemahnya rupiah. Nggak ada gunanya tuh pendidikan tuh. Ya, nggak ada selama ini ilmu ekonomi itu Ya. tidak percuma. Ketika presiden bilang cuma orang desa nggak pakai dolar. Apa yang dibilang? Itu Bapak cuma menghibur. Yang terakhir, ketika banyak terus kemudian blunder-blunder ketika lagi ceramah, pidato misalnya presiden. Apa yang dibilang sama grup-grupnya? Dibilang ini siasat karena Bapak adalah Kopassus.
Ini siasat yang sangat luar biasa untuk memancing orang-orang agar keluar. Dalam hatiku, belajar bicara yang benar bisa nggak sih? Jadi jangan bicara strategi dulu. Iya. Ini main bola tuh awalnya nendang dulu yang benar. Apa basic komunikasinya? Iya. Logiknya lah. Betul. Orang nggak bisa ngeliat ini strateginya di mana ini ceritanya. Yes. Paham. Kalau kamu memang punya strategi, kamu state dulu di awal strategimu tuh apa sehingga orang tuh bisa ngelihat bukan strategi kalau internalmu sendiri nggak percaya kalau itu strategi. Betul. Nah kita nggak bisa cuma dijual percaya aja. Ini mistis namanya. Sama kayak bilang ini wali, gufron misalnya. Kenapa banyak pengikutnya? Jangan salah, dia tuh wali gitu kan ya. Dia bisa berkomunikasi dengan malaikat. Ini kan sama persis nih. Jadi pengen dimunculkan seolah-olah presiden tuh nggak punya salah. Bahwa dia selevel dengan wali. Walaupun stres, walaupun dia berbuat apapun, dia tetap harus diikutin. Menurutku enggak sih. Berpikir kritis nggak bisa untuk semua itu. Betul, karena sebenarnya terlepas dari apapun kebijakan yang kelirunya, aku selalu bilang bahwa komunikasi itu penting banget. Betul. Dan komunikasi yang baik adalah punya logika berpikir yang benar. Betul. Ya kan? Abstraksi kalau kata Rocky Gerung, abstraksinya benar dulu. Benar. Konstruksi berpikirnya benar. Konstruksi berpikir. Dari yang salah apa, terus bagaimana, dan apa penyelesaiannya. Yang terjadi hari ini kan adalah pernyataan-pernyataan yang membabi buta. Mistifikasi tadi. Mistifikasi Contoh itu. lagi ya, nonton yang di Denny Sumargo kan? Yes. Ketika Pak Purbaya ditanya kan, misalnya, jadi gimana nih? Bukannya kata Denny misalnya, bukannya Bapak sering ditipu juga tuh sama orang-orang terdekatnya? Yang Pak Purbaya bilang, Pak Prabowo itu detail banget, angka segala macam. Tapi ternyata dibohongin kan? Pak Prabowo tuh pinter banget dan segala macam. Padahal kita mau nanya kenapa 1 tambah 6 sama 10 tambah 6 sama dengan 17. Gitu kan ya. Aku mau nanya gitu sih. Tapi tetap pertanyaan adalah kenapa Bapak banyak ditipu oleh orang dekat? Contoh misalnya kayak Dadan misalnya yang jadi kepala MBG. Jawabannya Pak Purbaya apa? Itu kan sama sekali tidak logik, mistis. Betul. Jawabannya adalah Bapak orang baik. Ya kan? Ketika terus kemudian siapa yang cewek? Uta. Iya. Uta Levina. Ketika juga ditanya tentang kenapa mahasiswa tidak boleh terus kemudian untuk memberikan terus kemudian sumbang sarannya. Kenapa mahasiswa tidak boleh untuk beraksi misalnya mengadakan aksi? Jawabannya adalah ini adalah ancaman dan segala macam. Menurutku mistis mana sih yang mau diambil bahwasanya seolah-olah aku bilang gini, kalau andaikan semuanya adalah dibilang selalu ini strategi, ini adalah terus kemudian preemptif dan segala macam, terus kapan pemerintah salahnya? Nggak ada, no chance pemerintah salah. Nah ini yang pengen dibuat sekarang. Tapi kita harus tahu, kalau pemerintah nonton ini, mereka harus tahu tidak ada orang yang sempurna dan kita nggak ngarep orang yang sempurna. Kita nggak mengharap kepemimpinan yang sempurna. Betul, tapi kita ngarep mereka tuh ngerti apa yang terjadi. Apa gitu yang terjadi, ya setuju. Jadi ini ada kebakaran nih, jangan terus kemudian alarm kebakarannya dimatiin. Iya. Nggak ada kebakaran. Itu panas. Enggak, itu cuma ini aja perasaan lu aja. Doang. Perasaan lu aja. Ini udah mutung kebakar. Itu lu doang, enggak yang lain. Yang lain udah pada mati soalnya. Iya. Ya PR hari ini tuh bagaimana menjelaskan apa yang mereka lakukan sih menurutku itu yang sangat-sangat fatal sih. Sudah tahu ada penjelasan ketika ada yang nanya kenapa komisaris yang diangkat adalah orang-orang muda yang tidak punya pengalaman sama sekali. Ini yang dari si Kodari ya? Semua, semua mereka bilang, semua hal yang sama kan, mistifikasi lagi. Dan nggak logis sama sekali. Kita sedang berusaha untuk melibatkan anak-anak muda. Aku bilang, aku mau misuh tapi nggak enak. Karena katanya Pak Presiden nggak boleh. Nggak boleh. Karena gini, kayak contoh yang komisaris. Kita harus fair, bahwa orang naruh orang-orang kepercayaan terdekatnya di komisaris tuh nggak rezim hari ini. Kita harus fair itu. Dari dulu ada, tapi hari ini eranya media sosial, lu nggak bisa bersembunyi. Betul. Lu nggak bisa menyembunyikan satupun sekecil apapun dosa lu. Betul. Nah ketika itu terjadi, mereka tidak siap dengan statement. Betul. Mereka cuma pilihannya adalah meluruskan dengan tidak masuk akal atau menganggap ini angin lalu aja. Dan lebih parah lagi, menganggap yang kritik adalah antek asing. Itu. Contoh kayak antek asing ya Pat ya. Ketika Pak Prabowo dari awal, dan aku sampai hari ini selalu ngomong bahwa ketika Pak Prabowo ngomong antek-antek asing, itu harus dibuktikan dengan fakta. Dan tunjuk aja orangnya. Tunjuk aja. Yang bikin hari ini, menurutku yang bikin hari ini orang merasa Pak Prabowo halu, itu bukan karena statement antek-antek asing, tapi tidak pernah dibuktikan. Iya. Iya kan? Ya. Sudah terbukti sih. Konsultan presiden kan orang asing. Pejabat dan antara terbaru asing juga kan? Asing juga kan? Maksudku adalah kalau emang, benar kata Ustaz tadi, kalau ini emang strategi, tapi tidak mau diungkapin, mending gak usah diungkapin. Benar, sekalian. Sekalian gak usah diungkapin. Kalau lu setengah-setengah,
itu adalah fireback. Anggaplah kita di bodoh tidak ngerti militer ya, Ustaz ya. Banyak hal kayak desa tidak pakai dolar. Kalau itu lu nggak bisa lurusin, mending lu nggak usah ngomong. Jangan ngomong. Tapi itu tadi dia nggak bisa nggak ngomong. Karena tadi aku pikir Pak Prabowo ketika dia banyak sekali blunder dalam pidato adalah karena dia merasa bahwasanya seluruh orang dukung dia. Dan itu sebenarnya menurutku balik lagi ke pembicaraan kita di awal-awal, siapa sih pembisik-pembisiknya sebenarnya? Karena problematika semakin berat sampai dengan saat ini. Karena orang-orang yang mengkritik sekarang benar-benar sudah kayak, kemarin aku ditanya, kenapa sekarang ustadz-ustadz tidak pada kritik? Ya salah satunya adalah karena ustadz-ustadz memang beberapa sudah mungkin dapat di dalam barisannya presiden. Tapi sekarang yang kritik kan ada para komedian nih. Dan para komedian-komedian yang ngeritik ini ternyata banyak banget didatengin oleh orang-orang yang tidak dikenal dalam tanda kutip. Ya kan ya? Kalau dulu misalnya orang-orang komedian mengkritik, yang datang FPI misalnya. Nah kalau sekarang FPI-nya kan nggak datang tuh ke situ tuh. Yang datang kan yang lain tuh. Aduh pengen FPI kemana tuh? Nah itu kurang tahu. Mungkin. Jadi tapi kemana ada yang siapa? Mega yang didatengin. Oh itu lucu tuh Mega tuh. Aku bilang gini, kocak banget. Maksudku even itu bukan kritikan loh. Itu satir. Itu satir banget maksudnya, dan satirnya pun nggak nyinggung siapapun. Aku tuh yang soal Mega ya, aku berdiskusi sama istriku, aku bilang satu sisi ya orang jadi ngerti canggihnya polisi. Iya sih. Satu sisi itu ya. Kok bisa yang lain nggak dapet ya? Giliran Mega cepet ketemu tuh ya. Cepet, padahal baru pindah rumah ya. Harus ngakuin bahwa wah cepet banget. Rumah lu udah pernah didatengin belum? Aku sih langsung bilang sama orang yang jaga portal, kalau ada yang nyari saya bilang nggak ada. Saya dari dulu, sumpah, tadi ngomong. Itu kayak orang Cina tuh. Kalau nyari aku bilang nggak ada. Aku ngomong ke security. Pokoknya kalau ada yang nyari alamat dia, bilang aja udah nggak di sini. Aku udah ngomong ke security. Terus sisi itu. Tapi istriku ngomong, itu polisi nggak bisa bedain satir sama bener ya. Iya karena memang benar. kali. Lah kalau nggak benar kan ngapain dia datang? Iya kan? Maksudnya kalau aku bilang Mega sih lagian di saat kayak gini dia bikin konten kayak gitu mengaku itu harta. Ya kalau polisi mungkin ya sapu bersih aja dulu, periksa aja dulu semua. Iya. Tapi kocak banget sih. Kocak. Karena kan yang ngasih premisnya kan polisi kan. Ya. Kita nggak tahu ini punya siapa. Polisi, Jaksa Agung. Jaksa Febri. Iya. Jaksa Febri bilang ini nggak tahu punya siapa kan. Nah jadi orang-orang ya iseng lah ini punya saya gitu kan. Oh ini sama kayak kasusnya. Ini walaupun udah selesai ya kasusnya istrinya ada stand up comedian Egy Hau. Ya Egy Hau. Kena juga. Istrinya kena gara-gara waktu Agustus kemarin kan Ahmad Syaroni kan di rumahnya ada mainan hitam itu kan. Terus, ternyata hoax. Ternyata kan simpang siur tuh. Terus ditanya lah kemana Syaroni? Istrinya Egy Hau itu bikin pakai AI foto dia sama Syaroni. Ya sudah deh saatnya saya bongkar. Syaroni. Iya, aku ngerti sih. Terus akhirnya diperiksa. Tapi yang lapor Syaroninya juga sih. Tapi aneh banget sih. Itu tapi rame banget, orang viral. Iya. Viral dan anehnya orang Indonesia. Kenapa Anda percaya itu foto beneran? Bener. Dan Anda nggak bisa bahkan nyelidikin perkara yang lebih penting. Iya. Itu sama kayak orang-orang Muslim nggak makan babi tapi korupsi. Iya kan? Sama kan? Lu nggak peduli pada perkara besar, tapi lu membesar-besarkan perkara kecil. Iya. Makanya itu kan perkara-perkara udahlah ini udah jelas bahwasanya ini adalah suatu editan, nggak mungkin asli gitu kan ya. Tapi malah dipercaya gitu maksudnya. Ya sama kayak Mega kan. Mega kan nggak mungkin asli kan, dia nggak mungkin maksudnya saya ngaku itu duit saya. Nggak mungkin dia ngaku juga sih. Tapi maksudku ada lagi yang kasus seperti itu bikin juga konten yang sama dan benar-benar diteror loh. Siapa? Ada cowok aku lupa siapa, tapi diteror juga. Menurutku berarti ini penting banget ya berarti ya. Paham gak sih maksudku? Berarti ini penting banget ya bagi mereka. Kenapa sih ini jadi perkara-perkara yang jadi kayak konsekuensi jadi ngeri gitu maksudnya. Konsekuensinya jadi serius. Iya. Dia berhasil menjadi pemimpin di luar, tapi gagal menjadi pemimpin di rumah. Waduh. Ini agak bahaya ini kayaknya. Ya kalau tidak bisa memimpin manusia minimal bisa memimpin kucing. Terima kasih Ustaz.